Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dosa besar yang ke-38. Dia mengatakan bahwa dosa besar yang ke-38 ini adalah al-mustami'u 'alan nasi ma yusirrunahu. Orang-orang yang mencoba untuk mendengar atau mengupi omongan atau pembicaraan rahasia orang lain, atau orang-orang yang mencari-cari informasi tentang apa yang dirahasiakan oleh saudara muslimnya. Dan Asy-Syaikh atau Al-Imam Az-Zahabi kemudian mendalili dosa besar yang ke-38 ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Apa bunyinya jemaah? Ayat yang ke-12. Siapa yang sudah menemukan? Biar nggak terlalu ngantuk jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhlah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah sebuah dosa bagi seseorang. Karena prasangka yang dilontarkan oleh seseorang atau yang dimiliki oleh seseorang, kebenarannya belum pasti. Tapi sesuatu yang belum pasti namun diyakini atau diambil sebagai pijakan, maka ini dianggap sebagai dosa di dalam Islam. Karena dia menyandarkan pandangannya hanya kepada sesuatu yang belum tentu benar, dan itu tidak boleh dalam Islam. Seseorang itu tidak boleh menduga-duga di dalam Islam. Dia harus yakin. Ketika baru dugaan, maka tidak boleh diyakini. Dan dugaan tidak menghasilkan keyakinan ini. Nah, banyak orang yang kemudian misalkan menuduh orang lain, tapi hanya didasarkan atas dugaan. Sedangkan kebenarannya belum tentu, belum ada. Maka ini dosa. Dalilnya ayat ini. Atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian dengan prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Bahasa Nabi seperti itu. Nabi menghukumi prasangka itu sebagai kedustaan. Sesuatu yang belum jelas tidak boleh diyakini di dalam Islam. Nah, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala dalam ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat tadi, ayat 12. Wala
Wala tajassasu, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian janganlah kalian tajassus. Nah, tajassus itu mencari-cari sesuatu yang disembunyikan oleh seorang muslim, itu namanya tajassus. Baik itu perbuatan, baik itu perkataan, ya. Maka seseorang yang kemudian mencari-cari apa yang disembunyikan oleh saudaranya, maka dia sedang melakukan tajassus. Dan Allah melarang kita untuk tajassus. Ini hukum asalnya. Ulangi sekali lagi, tajassus itu hukum asalnya tidak boleh. Apa dalilnya? Yang tadi itu. Wala tajassasu. Ya, meskipun nanti Imam Ghazali akan menjadikan dosa yang terakhir, dosa yang ke-76 secara khusus judulnya tajassus. Tapi di sini beliau menggunakan dalil tajassus untuk mengisyaratkan keharaman menguping pembicaraan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Dalam ayat Al-Hujurat tadi, surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah salah seorang dari kalian menggibahi saudara kalian yang lain. Dan gibah itu apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu gibah? Kita sudah sering mengulang ini, apa itu gibah? Membicarakan orang lain bukan gibah. Kalau hanya begitu, definisinya maksudnya mohon maaf, itu bukan gibah. Membicarakan orang lain itu tidak serta-merta gibah. Kalau dalam definisi Nabi, ini ada dijelaskan sama Nabi dalam hadis sahih. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, gibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan sesuatu tentang saudaramu, tapi sesuatu yang dia tidak suka untuk dibicarakan. Nah, kalau kita membicarakan saudara kita tentang mungkin sesuatu yang baik tentang mereka, ini bukan gibah. Ya. Nah, gibah itu dilakukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan orangnya tidak hadir. Dan kemudian topik pembicaraannya tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Nah, kalau di depan orangnya kita membahas keburukan orang tersebut, bukan gibah. Bukan gibah. Jadi kembali lagi, gibah itu adalah membicarakan tentang seseorang, yakni tentang perkara yang tidak dia sukai untuk dibicarakan. Nah, contohnya apa misalnya? Apa misalnya? Maaf, apa? Membicarakan aibnya atau kekurangannya. Nah, Allah kemudian mempermisalkan gibah yang dilakukan oleh seseorang itu dengan memakan daging bangkai seorang muslim, saudaranya seorang muslim. Kemudian Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging bangkai saudaranya dalam keadaan mayit? Artinya bangkai itu mayit itu bangkai. Pasti dia jijik. Dengan kata lain, ketika kita menggibahi seseorang, maka kita sedang memakan daging bangkainya. Dan itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang menggibahi sahabat yang lain.
Kata Nabi, takhallal, bersihkan sela-sela mulutmu. Orang ini kembali, kemudian bertanya sama Nabi, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Takhallal, kata Nabi, bersihkan sela-sela gigimu. Diulangi sampai 3 kali. Sahabat ini bertanya, saya tidak paham apa yang kau maksudkan ya Rasulullah. Faqad kitabta akhaka, karena sesungguhnya engkau telah menggibahi saudara. Artinya engkau telah memakan daging bangkai saudaramu. Begitu hukumnya di dalam Islam. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Di antaranya tajasus. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan satu hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menjadi dalil sharih, dalil yang jelas bahwa menguping pembicaraan orang lain yang mereka rahasiakan. Ya, misalkan cuma berdua ngobrolnya menjauh dari orang lain tapi dia ingin tahu apa yang dibicarakan. Ya. Ini kalau bahasa kita apa namanya? Bahasa sekarang namanya apa? Kepo. Nah, kepo itu singkatan dari apa? Pokoknya nama etal lah pokoknya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya fadul. Fadul namanya. Fadul itu artinya ingin tahu urusan orang lain. Orangnya namanya faduli. Faduli itu artinya orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain. Padahal di dalam Islam seorang mukmin itu dilarang untuk mencoba mencari tahu tentang urusan orang kalau orangnya tidak pernah mengabarkan, tidak pernah menginfokan. Karena bukan urusan kita itu berarti. Ketika ditutupi berarti saudara kita tidak ingin kita tahu dan berarti tidak ada ruang bagi kita di dalamnya. Nah, kita dilarang untuk mencari-cari informasi tentang hal-hal seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kata Nabi SAW, manis sama'a, barang siapa yang mencoba menguping, mendengar ila hadithi qaumin, kepada pembicaraan seseorang atau satu kaum yang sedang berbicara satu sama lain, wahum lahu karihun, dalam keadaan orang-orang ini tidak suka didengar pembicaraannya. Nah, izin bertanya, kapan kita ini nggak suka didengar omongan kita sama orang lain, itu kapan? Atau ketika apa misalnya? Jawab enggak? Hah? Dalam urusan apa kita tidak ingin orang lain tahu biasanya? Hah? Aib, selain aib apa? Dalam urusan-urusan baik pun terkadang kita tidak ingin orang lain tahu, betul? Ya, apa contohnya itu? Rumah tangga misalkan, terus apa lagi? Waris. Hah? Oh, sodakoh nggak ingin diketahui orang, masya Allah. Terus apa lagi? Apa yang kita nggak mau orang lain tahu lah, nggak perlu orang tahu gitu. Bukan aib, tapi ahsan orang lain tidak ada yang tahu. Apa? Bisnis? Hah? Apa? Hutang misalkan. Ya, ngobrolnya berdua. Ngobrolin apa? Mau ngutang. Ya, bentar lah saya ini. Wah, berdua aja deh. Terus kita lihat dari jauh, oh ini kayaknya serius ngobrolnya. Terus api-api ngaliwat ini. Api-api lewat, terus api-api mengerjakan sesuatu di dekat mereka. Karena kita ingin tahu, perhatikan. Kalau berdasarkan hadis ini, yang membuat orang kemudian memisahkan diri dari saudaranya yang lain berbicara cuma berdua, adalah mereka tidak ingin, tidak suka didengar obrolan orang-orang lain. Maka jika seperti ini keadaannya dan dia tetap mencoba mendengarkan, maka kata Nabi Muhammad SAW, subba, akan ditumpahkan fi udhunaihi, di dua telinganya kelak pada hari kiamat, al-anuq
Al-anut itu artinya adalah timah yang dicairkan. Dan itu menunjukkan bahwa ini sangat panas dan akan ditumpahkan masuk ke dalam kedua telinga mereka. Sebagai balasan perbuatan mereka menguping pembicaraan saudara muslim mereka. Dan ini menunjukkan bahwa mencoba menguping pembicaraan seorang muslim itu perbuatan yang tidak ringan di dalam Islam. Maksudnya bukan dosa kecil, tapi dia dosa besar. Karena diancam dengan azab pada hari kiamat. Ini ancaman yang serius. Dan semata-mata ini semua karena besarnya kehormatan, agungnya kehormatan seorang muslim. Karena ketika kita menguping khawatir, kemudian yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak pantas untuk didengar tentang saudara kita. Karena hak seorang muslim itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ditulis ya jemaah. Coba ditulis. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Nah, karena sebab itu maka Nabi mengatakan yang pertama, la yadlimuhu, dia tidak boleh menzalimi saudara muslim. Yang kedua, la yuslimuhu, dan kemudian dia tidak membiarkan saudara muslimnya begitu saja. Ditinggalkan begitu, tidak dianggap, tidak diberikan bantuan, tidak diberikan pertolongan. Ini perbuatan yang dilarang untuk dilakukan kepada sesama muslim. Dalam hadis yang lain masih diriwayatkan Imam Muslim, saking besarnya, saking agungnya hak seorang muslim, maka Nabi mengharamkan perbuatan-perbuatan berikut untuk dilakukan kepada sesama muslim. Ini nggak boleh dilakukan kepada sesama muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, kata Nabi, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad sesama muslim. Nggak boleh. Dan hasad itu apa jemaah? Hasad itu apa? Izin dijawab jemaah. Hasad itu apa? Iri itu apa hakikatnya? Tidak suka orang lain dapat kenikmatan. Ini jawaban benar tapi belum sempurna. Hasad itu adalah ya, iri terhadap kenikmatan orang lain, tapi ada tapinya, disertai keinginan nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu namanya hasad yang tercela di dalam Islam. Ya, sering kita atau bukan kita ya, orang lain mengatakan bahwa aksi etama rezeki nate bagus terus, padahal mah pantas. Ada yang begitu banyak. Menilai orang lain tidak pantas dapat kenikmatan. Nah, ini hasad namanya. Dan ini perbuatan terlarang dilakukan kepada sesama muslim. Itu yang pertama dalam hadis ini. Wala tanajashu, dan jangan kalian melakukan najas. Tulis saja dulu, jangan kalian melakukan najas. Najas itu
adalah dengan sengaja menaikkan penawaran dalam jual beli, agar saudara muslimnya menawar dengan harga yang lebih tinggi. Sengaja. Misalkan contoh, barang dijual 10.000 misalkan. Ada orang yang mau beli. Nah dia kemudian sengaja memberikan penawaran. Ya sudah, saya beli saja 12.000. Padahal tujuannya bukan mau membeli, tapi untuk memancing orang ini kemudian menaikkan penawarannya. Dan ini kezaliman. Dan itu dulu sering kita jumpai di jalan-jalan, sering. Di mobil biasanya barang dagangannya caranya seperti dilelang. Ayo siapa tawarannya paling tinggi. Nanti ada orang yang terus naik nanti. Terus segini, saya berapa segini. Terakhir orang lain sudah tinggi, dia nggak jadi. Nah, agar penawarannya tinggi. Itu namanya najat. Dan itu sudah terjadi dari zaman dulu. Mau beli rumah juga sama, sengaja. Cocok, ada orang tiba-tiba entah dari mana datang. Saya beli lebih dari itu. Oh nggak bisa, saya mau itu. Ada dia nggak lihat beli. Wala tanajashu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wala tataghadu, dan jangan saling membenci satu sama lain. Kita ini mungkin saja berselisih dengan saudara muslim, mungkin, sangat mungkin. Tapi tidak boleh kemudian membuat kita saling membenci dan menunjukkan kebencian. Itu terlarang dalam Islam. Ya. Sedangkan sebagian kaum muslimin hari ini kalau sudah punya masalah sama saudaranya, astagfirullah. Ya. Betul? Lihat mukanya saja tidak mau. Kalau bahasa ininya mohon maaf, mungkin kalau kurang tepat, tidak sudi misalnya. Dan jawab salamnya pun tidak mau. Padahal saudara muslim sama-sama beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tabaghut. Saling membenci. Sedangkan Allah mengatakan mukmin itu ikhwah, saudara, mereka semua saudara. Tapi kebencian itu seringkali kemudian terjadi dan kemudian permusuhannya besar. Dan ini perkara yang dibenci di dalam Islam. Wala tadabaru, dan kemudian yang berikutnya, kalian tidak boleh saling membelakangi, kata Nabi. Maksudnya, kalian tidak boleh saling tidak memperdulikan satu sama lain. Orang muslim tidak bisa dia mengatakan saya tidak peduli, saya tidak punya urusan sama si fulan, padahal dia saudara muslim. Tidak bisa. Izin saya bertanya jangan. Urusan saudara muslim kita di belahan dunia yang lain, itu urusan kita atau bukan? Urusan kita bukan? Misalkan ada di kutub utara gitu, saudara muslim kita punya masalah gitu, kita tahu, itu urusan kita atau bukan? Hah? Urusan kita? Kita boleh tidak peduli dengan mereka? Gak bisa. Karena ada sebagian orang, mohon maaf, sebagian orang yang mengatakan, apa sih urusan kita ngurusin orang di negara lain, misalkan muslimin, ada apa sih? Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Oh nggak bisa orang beriman. Urusan kaum muslimin semuanya adalah urusan muslim yang lain. Karena nanti mempermisalkan muslim itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Sebagai satu tubuh. Dalam hadis yang lain seperti satu bangunan. Sebagai satu tubuh, karena kalau sakit satu bagian, seluruh tubuh akan merasakan sakit dan demam. Disebutkan seperti bangunan karena bangunan itu terdiri dari batu-batu, susunan-susunan yang saling menguatkan. Dicopot satu, dirusak sebagian, maka rusak semua.
Nah ini yang hilang sekarang di tengah-tengah kaum muslimin. Kesadaran ini yang hilang. Bahwa kita ini satu tubuh, satu bangunan. Dan kemudian yang berikutnya dalam hadis yang sama. Tulis. Wala yabi' ba'dukum ala baiti ba'din. Dan janganlah salah seorang dari kalian menyerobot transaksi jual beli orang lain. Kadang-kadang akad jual beli sudah sudah ada ijab dan qabul, tapi kemudian dia serobot dengan cara apapun, membujuk penjualnya, memberikan uang yang lebih besar lah, dan seterusnya. Karena semua perkara itu adalah perkara yang mendolimi saudara muslimnya. Dan kezaliman kepada orang muslim adalah dosa yang sangat besar. Menulis sekali lagi, kezaliman kepada sesama muslim adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Belum selesai hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah seperti saudara. Bersikaplah seperti saudara kepada saudara muslim kita. Saudara, gimana sih saudara hubungannya? Semestinya gimana saudara itu? Jemaah, saudara itu semestinya bagaimana? Saling mencintai, saling menyayangi, terus apa? Saling peduli, saling empati, menghormati, menolong, ya, menghilangkan kesusahan dan kesulitannya, memberikan support, dukungan bagi saudaranya dalam kebaikan. Paling tidak menemani saudaranya di dalam kebutuhannya. Itu sudah bentuk tanda bahwa kita bersaudara dengan sesama muslim. Temani aja. Butuh apa? Temani. Nggak melakukan apapun, hanya menemani. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan menemani saudara muslim dalam hajatnya, dalam kebutuhannya. Gak melakukan apa-apa dia, cuma menemani saja. Itu lebih aku sukai daripada iktikaf full beribadah di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini yang sering kita lupakan. 1 bulan ibadah di Masjid Nabawi, tidak keluar dari Masjid Nabawi, itu tidak bisa mengalahkan perbuatan seorang muslim ketika dia menemani saudaranya di dalam kebutuhannya. Hari ini kita diajak sama orang susah yang setengah mati. Ya. Kadang-kadang orang cuma butuh sebentar aja. Tolong saya sebentar aja. Ya, saya mau ke sana, temani saya lah sebentar. Sebentar aja, nggak lama. Hajatnya dalam urusannya, kadang-kadang orang itu butuh teman, butuh apa? Kawan dalam satu urusan. Betul? Ya. Nggak semuanya bisa kita selesaikan sendirian. Nah, ketika seorang muslim melihat saudaranya membutuhkan pendampingannya, maka dia sedang meraih kemuliaan karena pahalanya lebih baik daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ada yang pernah iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi? Ada yang pernah? Mungkin juga agak sulit, ya, agak sulit. Dan itu bisa didapatkan berkali-kali hanya dengan menemani saudara muslim dalam kebutuhannya. Iya, menemani saja. Nah, itu sudah bentuk pertolongan. Orang kalau sudah minta ditemani berarti dia butuh apa? Apa maksudnya? Dengan adanya dia saja sudah ada bentuk apa? Pertolongan kita kepada dirinya. Kemudian Nabi melanjutkan, masih hadis yang sama. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim.
Muslim itu saudaranya muslim. Ini berbeda redaksinya sama yang tadi berbeda. Dalam yang ini, dalam riwayat yang ini, riwayat Muslim yang saya sebutkan sekarang ini, Nabi mengatakan Muslim itu saudara sesama Muslim, la yakhdhuluhu, dia tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh merendahkannya. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh berbohong kepada dirinya. Tidak boleh membohonginya. Wala yahkirahu, dan tidak boleh menghinanya. Karena hak seorang muslim itu besar. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, kata Nabi. Dan ketakwaan itu ada di sini, kata Rasulullah SAW. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, Nabi menunjuk 3 kali ke dadanya. Dan Nabi kemudian mengatakan bihasbi mri'in minasyarr, dan cukuplah dihukumi sebagai orang yang buruk. Maksudnya seseorang muslim itu dihukumi sebagai seorang yang buruk, an yahkira akhahul muslim, ketika dia menghina saudara muslim yang lainnya. Mencela saja. Dan betapa mudahnya kita sekarang mencela saudara muslim yang lain. Itu membuat kita di mata Allah sebagai orang yang jahat, orang yang buruk. Itu sudah cukup. Jadi nggak perlu kita merampas hartanya. Kita tidak perlu menumpahkan darah, nggak perlu. Kita sudah dihukumi jahat hanya dengan menghinanya. Dengan merendahkannya, dengan hinaan, itu sudah cukup. Di sini terlihat besarnya kedudukan seorang muslim bagi saudaranya. Jadi kalau sesama muslim itu memang harus apa? Harus apa? Baik, sudah titik. Gak ada lagi keadaan yang lain, harusnya titik, baik aja udah. Tapi saudara saya jahat, kita jadi orang baik. Biarkan saudara kita yang lain jahat, tapi kita baik. Karena yang penting penilaian Allah terhadap diri kita. Itu yang penting. Bukan penilaian makhluk. Kembali kepada hadis sebelumnya dalam pembahasan kitab Al-Kabair, bahwa orang yang mendengar tadi apa? Pembicaraan orang lain yang tidak suka didengar, itu ditumpahkan apa tadi? Ya, apa bahasa Arabnya? Anuk, tulis anuk. Pakai K. Anuk. Itu bahasa Arabnya. Pada hari kiamat, 2 telinganya akan ditumpahkan oleh cairan timah panas. Hadisnya belum selesai. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa man sawwara suratan," dan barang siapa yang menggambar makhluk hidup. Satu gambarnya makhluk hidup. Contoh, apa contoh? Manusia misalkan. Apa lagi? Hewan, terus apa lagi? Apa lagi selain itu? Ada lagi? Pohon termasuk tidak? Termasuk? Jawabannya tidak. Karena makhluk hidup yang dimaksud adalah yang bernyawa, yang punya ruh. Yang punya ruh. Yang ditiupkan ruh kepadanya. Ya terbatas akhirnya. Hanya pada manusia misalkan, ataupun jin misalkan. Ini gambar jin misalkan. Kadang-kadang ada yang begitu. Ini gambar jin. Saya melihat jin, ini gambarnya. Atau misalkan hewan. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW, ini hadisnya sahih, udzib, dia akan diazab nanti pada hari kiamat karena perbuatan itu. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang suka menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Itu yang paling berat. Apa ciri atau tanda azabnya yang berat itu? Disebutkan dalam riwayat ini. Di antara bentuk azabnya adalah kullifa
an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikhin. Dia akan dibebani oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada gambar yang pernah dia buat. Dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu siksaan yang teramat sangat. Ya, antum kalau di dunia saja misalkan disuruh mengerjakan sesuatu, antum nggak bisa. Ya, orangnya di depan kita dan kita ditekan terus. Stres nggak itu coba? Stres, tekanan itu. Nah sekarang bayangkan yang memerintahkan siapa? Allah. Allahnya di hadapan dirinya dan Allah membebankan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh dirinya. Maka dia akan betul-betul tersiksa. Dan di dalam neraka dia akan disiksa dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman. Coba di sini nggak ada yang suka bikin gambar makhluk hidup, insyaallah. Ada? Dulu mungkin. Dulu. Kalau dulu alhamdulillah. Kalau sekarang enggak alhamdulillah. Sudah. Ya. Tapi saya mau tanya, boleh nggak menggambar? Boleh. Selama bukan makhluk yang bernyawa. Kenapa? Nah, foto itu dalam pendapat kebanyakan ulama masa kini yang sekarang tidak dihukumi sama. Kenapa? Karena foto itu hanya menangkap objek. Jadi dia menjiplak, menangkap figur, kemudian dicetak. Itu aja. Yang dimaksud dengan taswir secara bahasa, Pak, itu adalah orang yang menggunakan tangannya sendiri untuk membentuk detail makhluk yang dia gambar. Detail dengan tangannya sendiri. Itu secara bahasa menunjukkan kepada makna itu. Nah foto itu hakikatnya tidak sama. Meskipun dihindari jauh lebih baik. Dihindari jauh lebih baik. Tapi hukumnya haram tidak. Dan itu pendapat yang kuat insyaallah. Foto. Nah yang jadi masalah nanti kalau di apa aja? Kalau dipajang itu yang jadi masalah. Loh kenapa jadi masalah? Karena setiap rumah yang di dalamnya ada patung. Ini kata Nabi Muhammad SAW, bukan kata saya. Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalamnya ada anjing, maksudnya peliharaan, yang dipelihara di dalam rumah. Kemudian yang ketiga ada gambar makhluk hidup. Maka malaikat rahmat Allah tidak akan pernah masuk ke dalam rumah itu. Itu masalahnya. Jadi yang bisa terjadi kemudian adalah hilangnya apa? Kebaikan dan keberkahan dari rumah tersebut. Nah kalau malaikat tidak masuk rumah, sebagai penggantinya siapa? Karena rumah kita itu tidak hanya dihuni oleh kita, tidak. Tapi dia juga dihuni oleh para malaikat. Jika tidak ada penghalang yang menghalangi malaikat masuk rumah kita. Nah kalau malaikat tidak ada, maka yang menggantikan adalah syaitan. Makanya umumnya rumah-rumah yang dipenuhi misalkan mohon maaf patung misalkan, atau ada hewan anjing misalkan, dan gambar makhluk hidup, itu pasti banyak apanya? Jinnya, pasti banyak jin, pasti sudah tidak mungkin tidak. Karena malaikat tidak mau masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, itu dosa besar yang ke-38. Kita berpindah ke dosa besar berikutnya. Dosa besar yang ke berapa? 39. Dosa besar yang ke-39 itu adalah al-la'nah atau al-la'n. Ya, atau al-la'an, ya. Orang yang banyak melaknat. Orang yang suka melaknat.
Ulangi sekali lagi, orang yang suka melaknat. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita perlu perjelas dulu apa artinya laknat. Apa artinya laknat? Caci maki kurang tepat. Hah? Mengumpat, sumpah serapah. Baik. Mohon dicatat apa artinya laknat di dalam Islam. Ya, laknat itu jika datangnya dari Allah, Allah melaknat si fulan misalkan, itu artinya maknanya al-ib'adu an. Datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau datangnya dari makhluk, maka maknanya adalah ucapan keburukan, umpatan, atau doa-doa buruk yang dia sematkan untuk saudaranya ataupun untuk makhluk Allah yang lainnya. Karena laknat itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga bisa kepada binatang atau makhluk Allah yang lain. Ya, ini mohon dipahami dulu. Jadi kalau dari Allah berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi kalau dari manusia, saya melaknat si fulan misalnya. Berarti saya mencaci makinya, mengumpatnya, mendoakan keburukan bagi diri. Ya, wah dasar misalkan manusia, ya gak perlu kita sebutkan ya, cacian yang keji gitu sama saudara kita. Ya mudah-mudahan dia binasa, celaka gitu. Itu namanya laknat. Haram hukumnya melakukan ini kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin. Haram. Begitu juga tidak diperbolehkan untuk melakukannya kepada makhluk Allah yang lain seperti hewan misalkan. Nanti ada dalilnya, ada dijelaskan dalilnya. Kenapa? Karena sebab perkataannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Kalau seseorang itu berhak dilaknat, maka orang yang kita laknat itu kena apa? Kenapa? Ancaman dari Allah. Kalau tidak berhak mendapatkan laknat kita, maka akan kembali kepada siapa? Diri kita sendiri. Dan Allah akan mencabut rahmatnya dari kita. Itu ancamannya. Makanya orang mukmin kalau sadar ini, dia akan menjaga betul lisannya untuk tidak mengucapkan perkataan apapun tentang saudara muslimnya. Ya, karena memang urusan sama orang beriman itu berat hadirin. Berat. Keburukan kita, kejahatan kita kepada sesama muslim bisa membuat kita bangkrut pada hari kiamat. Karena pahala kita diambil oleh saudara kita. Ya, nah saya izin bertanya, kita ini lebih sering bertikai dengan muslim atau lebih sering bertikai dengan orang kafir? Bukan berarti kita harus bertikai, bukan. Cuman kalau kenyataannya kita lebih sering bertikai dengan muslim atau orang kafir? Muslim. Pertanyaannya kenapa? Apa punya? Oh bahkan dengan saudara kandungnya sendiri. Baik. Apa alasannya? Kenapa? Oh hawa nafsu. Terus apa lagi? Apa penyebabnya Pak? Ayo, ungkapkan saja, ungkapkan. Bisikan syaitan. Terus apa lagi? Egois, ego, kesombongan. Ego itu munculnya dari kesombongan. Betul sekali. Karena sombong itu batur gomtun nas, merendahkan orang lain. Betul sekali.
Terus apa lagi jemaah? Hah? Mohon maaf? Oh, beda pendapat, hanya sekedar beda pendapat aja. Oh, musuhannya kayak sama Rasulullah seperti sama orang kafir gitu musuhannya itu. Kalau cuma beda pendapat aja, biasa. Para sahabat pun berbeda pendapat jemaah. Tapi nggak ada yang musuhan seperti musuhannya kita hari ini, nggak ada. Kata para ulama, penyebab utamanya karena Muslim itu tidak sadar bahwa permusuhannya dengan saudaranya adalah dosa besar dan bisa membuat dia bangkrut pada hari kiamat dan bisa membuat Allah tidak membalas sedikit pun amal solehnya dan tidak mengampuni dosa-dosanya karena permusuhannya dengan sesama Muslim. Jadi kalau kita musuhan sama Muslim, amal soleh kita nggak akan dibalas, dosa kita nggak akan diampuni sama Allah, sampai kita dipertemukan oleh Allah pada hari kiamat dengan orang yang memusuhi kita jika di dunia kita tidak sempat berdamai. Makanya musuhan jangan lama. Maksimal berapa hari musuhan itu? 3 hari. Nabi izinkan musuhan cuman 3 hari. Wah, kita sudah 10 tahun musuhan sama orang lain. Ya, cuma 3 hari. Masih diberikan rukhsah. 3 hari itu masih belum dikenakan hukuman sama Allah. 3 hari. Tapi di atas 3 hari urusannya serius. Nah. Ya, mudah-mudahan ini bisa dijadikan renungan insyaallah ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW kata Imam Az-Zahabi, bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi begini, la'nul mu'mini ka qatlihi. Melaknat seseorang yang beriman, dosanya kata Nabi Muhammad SAW seperti menumpahkan darahnya atau menghilangkan nyawanya. Dosa kecil, dosa besar ini? Dosa besar. Nah, ini yang nggak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Dosanya seperti membunuh saudara muslimnya yang lain. Saking besarnya hak seorang mukmin, seorang muslim. Wah, andai kan orang-orang beriman ingat ini, dia akan menjaga betul-betul lisan yang dia miliki. Atau dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan sibabul muslimi fusukun, mencaci, memaki, mengumpat seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan menghilangkan nyawanya adalah bentuk kekufuran. Kufur di sini maksudnya adalah kufur kecil atau kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, kufur itu disematkan oleh Nabi kepada setiap dosa yang besar. Dosa yang besar. Dalam banyak riwayat, Nabi mengatakan dosa ini kufrun, membunuh kufrun. Ya. Tapi selama tidak ada pembatal keislaman dalam perbuatan itu, maka dia tetap muslim. Tapi dia pelaku dosa besar. Atau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini pun diantara ancaman kepada mereka yang mulutnya, lidahnya, lisannya suka melaknat saudara muslimnya. Kata Nabi Muhammad SAW, la yakunul la'anuna
syufa'a wala syuhada'a yaumil qiyamah. Orang yang suka melaknat itu tidak akan pernah dia menjadi pemberi syafaat kelak pada hari kiamat, ataupun dia tidak akan pernah menjadi saksi di hadapan Allah bagi saudara muslimnya yang lain. Atau menjadi saksi atas umat yang lainnya bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan risalah, sebagaimana itu ditafsirkan oleh sebagian ulama. Karena begini jamaah, begini, saudara mukmin itu adalah saksi bagi saudara mukminnya yang lain nanti di hadapan Allah. Kalau dia orang baik maka baik, kalau dia orang buruk maka saudara mukminnya akan bersaksi bahwa si fulan adalah orang yang buruk. Dan ini diisyaratkan sama Nabi kepada para sahabat ketika mereka memuji satu jenazah yang lewat, kemudian ada jenazah lain yang lewat, dicela oleh mereka, ini si fulan, tukang ini dan tukang itu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, antum, kalian ini syuhada Allahi alal ard, kalian itu adalah saksi-saksinya Allah di atas permukaan bumi. Nah, kalau seseorang itu disaksikan oleh saudaranya, dipastikan dia orang baik, maka dia jadi ahlul jannah. Ya, jemaah. Tapi ini nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat. Persaksian yang dinilai benar itu adalah yang betul-betul diakui oleh hati seseorang. Karena kadang-kadang begini jemaah, jenazah bukan jenazah orang baik, terkenal, masyhur di tengah-tengah masyarakat, tapi kemudian ketika wafat dikatakan, misalkan contoh saja ini, min ahlil khair, dia orang baik, kemudian orang semua bilang apa? Khair, misalkan, orang baik kata yang lain. Ini dianggap tidak nanti di hadapan Allah? Tidak, ini tidak dianggap. Tapi yang dianggap adalah yang betul-betul diakui oleh hati seseorang. Si fulan orang baik. Nah, persaksian saudara muslim jadi penyebab saudaranya berhak masuk surga. Kecuali orang yang suka melaknat, persaksiannya tidak akan diakui oleh Allah. Begitu juga dia tidak akan pernah dianggap pantas untuk menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Dan semua karena keburukan lisan. Nah, hadirin, ingin menyelamatkan seseorangkah nanti di akhirat? Misalkan ini contoh, insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga. Amin, jemaah, amin, amin, amin. Adakah orang yang ingin kita selamatkan? Ada nggak? Siapa? Siapa dulu, sebutkan aja. Orang tua, kedua orang tua, terus siapa lagi? Istri, anak, terus siapa lagi? Cucu, cicit, teman baik, sahabat, terus siapa lagi? Semua muslim. Masya Allah. Yakin? Masya Allah, Masya Allah. Semua muslim. Nah, itu tidak akan pernah terjadi ketika kita selama di dunia, lisan kita mudah mengumpat orang lain. Padahal setiap mukmin itu punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi pemberi syafaat. Ya, makanya kita harus hati-hati. Dan semua itu karena buruknya lisan seseorang. Subhanallah. Atau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li sadiqin, tidak pantas bagi seseorang yang menjadi teman itu kemudian lisannya suka melaknat. Lisannya suka melaknat. Kalau kita berteman dengan seorang mukmin, maka tidak pantas, tidak boleh dia kemudian menjadi tukang pencaci maki orang lain. Atau sebagian ada yang mengatakan begini, kalimat sadiq di sini yang benar adalah siddiq. Ada yang menilai seperti siddiq. Siddiq itu artinya adalah orang yang jujur keimanannya. Nah, orang yang jujur keimanannya itu tidak pantas, sekali lagi tidak pantas untuk menjadi tukang laknat. Karena iman itu dinilai dari apanya, jemaah? Imannya seseorang itu dinilai dari apanya? Dari mulutnya atau dari lisannya. Gampang, menilai orang itu mudah. Menilai hati orang itu mudah sekali. Lihat apa yang keluar dari mulutnya. Karena lisan adalah, kalau kata para ulama, mu'abbirul qalb. Lisan itu adalah penerjemah isi hati seseorang. Dia yang mengungkapkannya. Nah, semakin baik iman seseorang, semakin baik lisannya. Semakin buruk iman seseorang, maka semakin buruk lisannya. Dan satu lagi jemaah rahmatullah Allah, dan ini yang terakhir mungkin dalam perjumpaan ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini juga sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu, seorang mukmin itu laisal mu'minu bit-ta'ani, bukanlah seorang mukmin yang sejati. Atau seorang mukmin yang sejati itu bukan orang yang suka menuduh orang lain tanpa alasan. Menuduh. Yang kedua kata Nabi, walal la'an, dan juga bukan orang yang gemar melaknat orang lain. Walal fahish, dan orang yang betul-betul beriman itu bukan orang yang suka ngomong kotor. Al-fuhsyu atau fahisyah itu adalah perbuatan yang erat hubungannya dengan syahwat. Omongan-omongan kotor yang hubungannya dengan syahwat. Nah, orang mukmin yang jujur keimanannya itu tidak akan pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang seperti itu kepada saudara muslimin. Meskipun misalkan sama-sama dewasa, misalkan, ya kadang-kadang kan orang mudah saja, sama-sama dewasa, sama-sama paham, tapi itu tidak layak bagi seorang mukmin. Kecuali memang jika dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu, tapi jika tidak boleh. Imannya menghalangi dirinya untuk melakukan itu. Dan yang terakhir, walal bagi, dan orang yang sempurna keimanannya bukanlah orang yang suka mengatakan kata-kata kasar. Ya, kita jumpai hari ini orang itu kadang-kadang dari sekian ratus kata yang diucapkannya, 90% itu kata-kata kasar. Ya, 90% kata-katanya mohon maaf hewan. Jadi satu kata jeda nama hewan, satu kata berikutnya hewan lagi, dan begitu seterusnya. Ini adalah
tanda rusaknya, buruknya keimanan yang dia miliki. Karena orang kalau betul-betul beriman, dia tidak akan pernah melakukan perbuatan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita masih di dosa besar yang ke-39 dalam pertemuan berikutnya jika ditakdirkan oleh Allah. Tapi sebelum kita akhiri di sore hari ini, jika ada pertanyaan saya persilakan. Falyatafadhal. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Menegur dan menghentikan apa yang dilakukan oleh saudaranya itu, yang sengaja melakukan itu. Hentikan, adanya kezaliman. Meskipun bagi kita penjual menguntungkan, tidak menguntungkan, asik aja kita menghargainya lebih tinggi. Tapi apa yang dia dapatkan kemudian tidak halal. Ketika dia tahu bahwa orang yang satu ini, dia sengaja melakukannya hanya untuk membuat saudaranya yang satu ini menaikkan penawarannya terus dan terus. Ini nggak boleh. Ini dalam kategori muamalah Islam, akhdhu amwalin nasi bil batil. Ini bentuk mengambil harta manusia yang lainnya dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Lebih buruk lagi kalau orang yang najas itu adalah teman kita sendiri. Sudah janjian, sudah. Ya kamu nanti nawar ya. Nanti kalau harganya sekian, kamu dapat bagian sekian. Wah, ini kezaliman semua. Nggak boleh gitu. Karena buat orang mukmin itu bukan masalah untung besar, bukan. Buat orang mukmin itu yang penting halal atau tidak. Karena yang menentukan kebaikan pada hartanya bukan jumlah, bukan. Tapi kehalalannya. Karena sebanyak apapun harta seseorang, jika haram, maka tidak ada kebaikan di dalam harta tersebut. Hilang. Di dunia saja akan dibinasakan sama Allah. Di akhirat kita akan dihisab. Jelas ya? Nah, barakallahu fiik. Silakan Allah bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh iya. Oh nah, kalau dilakukan kepada selain muslim kata para ulama tidak ada dosa di dalamnya. Tidak ada dosa di dalamnya. Kenapa menjadi dosa? Sebabnya adalah karena yang dikuping oleh kita pembicaraannya adalah seorang muslim atau sesama muslim. Sedangkan orang kafir itu tidak ada kedudukan di sisi orang muslim. Bukan berarti kita harus zalim sama dia, bukan. Tapi secara kedudukan, kehormatan, dia tidak punya kehormatan di hadapan seorang muslim. Meskipun dia punya hak-hak yang harus kita jaga. Kita nggak boleh zalim sama dia. Kita nggak boleh jahat sama dia. Tapi dia tidak punya kehormatan sedikit pun. Nah, muslim itu kehormatannya sangat besar. Sehingga diganggu sedikit saja kita ganggu, dosanya tidak ringan. Dosanya tidak ringan. Dan ini dibahas Pak oleh para ulama. Mereka mengatakan karena orang yang tidak beriman ini tidak punya kehormatan sedikit pun di dalam Islam, dalam kacamata Islam, dalam pandangan Islam. Semua itu karena kekufurannya. Karena dia tidak beriman sama Allah. Jadi beda hukumnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami Pak, insyaallah ta'ala. Ya. Ya. Iya. Muamalah kita ya biasa saja. Kalau dalam pekerjaan, kalau dalam istilah Islam itu hablum minan nasnya begitu. Hatta sama orang kafir selama dalam kebaikan, maksudnya pekerjaan yang baik, itu kita wajib menunaikan hak si kafir itu. Kalau memang dia punya hak atas diri kita.
Jadi kita nggak bisa misalkan mendolimi dia dalam pekerjaan, tidak bisa. Rekan kerja kita perlakukan dia sebagai rekan kerja. Tapi selain itu, dia tidak punya kedudukan apapun di mata kita sebagai seorang muslim. Itu yang saya ingin sampaikan. Saya kasih gambaran, Pak. Sebagian orang hari ini lebih menghormati orang kafir daripada menghormati sesama muslim. Didahulukan, dimuliakan, dan seterusnya. Padahal dari kacamata agama harusnya kita mendahulukan siapa? Muslim. Nah ini keliru sudah. Ini keliru. Memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang semestinya dia dapatkan. Ya. Nah kalau kita bermuamalah sama kafir, kita berikan saja apa yang dia berhak dapatkan. Titik. Tidak lebih dari itu. Tapi kalau muslim beda. Muslim itu punya hak yang lebih atas saudaranya. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi, dan seterusnya banyak gitu. Batasan-batasannya banyak sekali. Nah kafir tidak seperti itu. Bukan berarti kita boleh zalim begitu saja, tidak. Cuman kita tidak boleh memposisikan dia lebih baik dari seorang muslim. Seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, orang kafir itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tapi jelas dibedakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dizalimi, tapi betul-betul dibedakan muamalahnya. Sama orang kafir seperlunya sesuai dengan hak mereka, tapi kalau sama orang muslim, Nabi melakukan yang terbaik. Nah hari ini itu terbalik. Kita lebih baik sama orang kafir, tapi begitu tidak baiknya dengan orang muslim. Banyak orang yang seperti itu, baik. Semuanya muncul dari apa? Maksudnya keluar dari apa? Dari ketidaksadaran bahwa muslim itu punya hak yang besar dan kita wajib memberikan yang terbaik kepada mereka. Nah biasanya yang jadi penyebab itu dunia, Pak. Kenapa yang membuat seseorang itu memuliakan orang kafir lebih? Karena dunia ini. Sedangkan si muslim, si mukmin ini nggak ada keuntungan dunia yang buat kita. Nah ini sangat keliru. Dan ini menunjukkan bahwa imannya tidak baik. Kita boleh muamalah dengan siapapun boleh, atau orang kafir sekalipun. Karena Nabi bisnis dengan orang kafir, betul? Nabi bisnis dengan orang kafir. Itu menunjukkan sah-sah saja boleh. Tapi Nabi SAW itu ketika berbisnis, bermuamalah dengan orang muslim, Nabi melakukan yang terbaik. Ya, kalau Nabi punya hutang sama orang muslim, dibayar, ditambah tanpa perjanjian di awal. Nabi itu begitu. Kalau sama orang kafir, utangnya misalkan 10 dinar, ya balikin 10 dinar. Tapi kalau sama orang mukmin, Nabi itu 10 dinar dan ditambah dengan hadiah. Itu yang membedakan. Dan semua itu alasannya iman. Alasannya apa? Iman. Karena kita punya kewajiban memuliakan seorang muslim. Mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Barakallahu fiik. Satu lagi silakan kalau ada. Persiapan berbuka puasa. Silakan. Satu lagi kalau ada. Apa? Sebelum kita tutup kajian. Tiki. Pagi silakan. Assalamualaikum. Salam. Kalau kita lihat kan sekarang di medsos atau di TV berita itu semuanya rata-rata gibah ya. Tapi kan kadang-kadang kita juga perlu dapat informasi yang misalkan tentang aib orang lain. lihat hilal segala macam. Misalkan kadang-kadang ada berita perlunya gitu. Sejauh mana kita bisa memfilter gitu, mana yang gibah, mana yang tidak gitu kan. Nah, Assalamualaikum. yang jadi masalah itu sangat sulit dilakukan. Karena bercampur. Percampurannya terlalu ekstrim. Artinya persentase keburukannya jauh lebih besar. Hari ini maksudnya. Meskipun ada yang positif. Nah, dalam kedudukan atau dalam keadaan seperti ini, atau dalam kaidah Islam, ketika madharatnya jauh lebih besar,
keburukannya jauh lebih besar. Meskipun ada hal yang positif di dalamnya, maka yang lebih baik itu menjauh dari hal seperti ini. Kita perlu tahu ru'yatul hilal kan cuma 1 tahun kan. Itu pun tidak perlu harus nonton berita. Kita tahu kesimpulannya nanti sidang. Hasil sidang isbat ini sudah titik selesai. Karena begini jemaah, saya kasih contoh. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Ya. Kata Allah begini, "Qul fihima manafi'un linnas." Katakan, dalam khamr dan judi itu ada manfaat bagi manusia. Ya Allah mengatakan, ada manfaatnya. Tapi kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Makanya kemudian apa yang terjadi? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini berlaku untuk perkara yang semisal dengan ini. Dalam semua hal di dalam kehidupan kita. Kalau kita dihadapkan kepada satu perkara yang keburukannya jauh lebih besar daripada manfaatnya, boleh atau tidak berarti? Tidak boleh. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Apalagi kalau acaranya atau medianya itu khusus membahas ghibah, itu haram sudah. Oh, maksud saya haram itu betul-betul nggak boleh. Karena berarti informasinya semua berarti setiap kali kita mendengar, apalagi sampai membenarkan, berarti kita memakan daging bangkai saudara kita. Ustaz, betul, itu benar beritanya itu nggak salah. Justru ghibah itu adalah ketika aib saudara kita itu betul adanya, bukan kebohongan. Itu ghibah. Nah selama ini kan kita nganggap kalau benar kan bukan ghibah. Kalau benar kok terjadi kok. Padahal justru ghibah itu ketika terjadi. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Jadi gimana Pak Kiki? Dan nonton berita sekarang. Nonton bola boleh itu. Ya. Pokoknya selama mubah nggak ada masalah. Kecuali ada perkara yang merubah hukumnya kemudian. Itu aja deh. Gampang kok. Kalau kita lihat sesuatu itu mubah, boleh, maksudnya nggak ada larangannya. Nggak ada masalah. Tapi kalau ada keburukan kemudian di dalamnya, itu bisa berubah hukumnya. Ya, makan nasi 1 piring itu mubah atau tidak? Mubah. Tapi kalau 1 karung, berubah hukumnya. Jadi haram. Karena 1 karung yang kita paksakan masuk ke dalam perut kita jadi mabuk. Itu berubah hukum. Itu berlaku untuk semua perkara mubah. Iya, silakan. Oh nah, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda dalam suatu hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat dari saudaranya kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. 1. Fa in lam yastati, kalau dia tidak bisa, fa bilisanihi, dengan lisannya, memperingatkan, memberikan nasihat. Fa in lam yastati, kalau dia tidak bisa juga, fa bi qalbihi, maka dengan hati. Tapi Nabi kemudian mengatakan wadzalika ad'aful iman, tapi itu adalah iman yang paling lemah. Nah dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan kalau sama hatinya juga dia tidak ingkari, hatinya tidak mengingkari kemungkaran saudaranya, maka tidak ada lagi bekas atau jejak keimanan sedikit pun di dalam hati. Itu kalau sama sekali kita lihat orang maksiat, biasa. Ya orang sekarang yang biasa, misalkan itu. Dalam hatinya begitu aja.
ini mah anak muda zaman sekarang biasa, lumrah. Tanpa kemudian mengingkarinya, ini kenapa anak-anak berbuat seperti ini? Ini kan tidak boleh. Meskipun tidak terlontarkan dalam lisannya, tidak ada cegahan yang terjadi kemudian dengan lisannya, itu masih punya iman. Meskipun lemah. Tapi kalau sudah tidak ada pengingkaran dengan hati, tidak ada iman, kata Rasulullah. Karena orang mukmin itu tidak pernah ridho ketika dia melihat kemungkaran. Nah, kalau Bapak mampu mencegah, harus mencegah dengan tangan, maksudnya langsung. Kalau tidak bisa dengan lisan, nasihati, kasih tahu, ini nggak boleh nak, ini nggak boleh mas, nggak boleh bang, nggak boleh banyak. Karena kita sering kali melihat hal yang seperti itu. Dan tugas kita kalau kita tidak sanggup mencegah, sampaikan. Kalau tidak bisa juga dengan hati. Tapi itulah iman yang paling lemah. Mudah-mudahan jelas Pak, insyaallah taala. Barakallahu fiik. Kami di sini jamaah rahmatullah, ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita insyaallah di sore hari ini. Dan kita berharap Allah mudahkan kita untuk bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan insyaallah taala, agar kita bisa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.